ketika kami minta kepada Presiden agar memerintahkan Kapolri agar tidak pandang bulu dan berani menindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Setelah kemarin penangkapan MKC, jagat dunia maya masih rame tentang harapannya menangkap Yahya Waloni dan juga Ustadz Abdul Somad yang dulu pernah juga rame dengan statement-statementnya mantap merusak kerukunan antar umat beragama. Ya, Yahya Waloni sudah ditangkap. Itu menjadi satu apresiasi penuh dari masyarakat, saya kira, kepada penegak hukum bahwa hukum di Indonesia tidak pandang bulu. Siapapun orang yang melakukan kesalahan maka harus ditindak secara tegas. Satu kali lagi, siapapun orang yang melakukan kesalahan maka harus ditindak secara tegas. Orang yang melakukan pelanggaran hukum harus diadili. Siapapun itu, tidak melihat dari golongan mana dia berasal, siapa yang mendukungnya. Ketika melanggar aturan maka tetap harus diamankan. Cuma ada yang masih teriak-teriak masyarakat Indonesia karena ada satu lagi penista agama yang sudah dilaporkan tetapi tidak diproses sama sekali. Nah, suara itu hari ini menggema kembali dari Laskar Timor. Kita akan lihat videonya. Bahkan dia mengusulkan untuk undang-undang penistaan agama dihapuskan. Karena katanya itu menjadi alat mayoritas untuk menindas minoritas. Dan ini saya kira yang sangat tidak diharapkan ada pandangan seperti itu dari masyarakat. Tapi bahwa ya mungkin itu yang mereka rasakan, saya kira harus secepatnya ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian, penegak hukum, pemerintah yang memang harus memberikan keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia. Mari kita lihat ya videonya. Selamat malam. Menyikapi kasusnya saudara Muhammad KC, maka kami Laskar Timor Indonesia sebagai bagian dari anak bangsa, kami menyatakan sikap dan menuntut pemerintah. Yang pertama, kami minta agar Polri bertindak adil dan tidak menerapkan standar ganda terhadap kasus saudara Muhammad KC. Sebab sejak tahun 2019 sudah ada laporan kasus yang sama yang dilakukan oleh saudara Yahya Waloni dan saudara Ustadz Abdul Somad. Namun sampai hari ini, tahun 2021, Polri belum menindaklanjuti satu pun laporan, baik yang di Mabes Polri maupun di beberapa Polda di Indonesia ini. Di sini kami melihat Polri melakukan standar ganda, di mana kasus yang sama yang dilakukan oleh orang dari kelompok minoritas yang dianggap menista kelompok mayoritas, Polri bertindak begitu cepat menangkap dan memproses pelaku. Selain Muhammad KC, Ahok, Meliana, itu adalah bukti orang-orang yang begitu cepat ditindak oleh Polri atas laporan dari kelompok mayoritas. Namun sayangnya Polri terkesan lambat, bahkan membiarkan dan tidak menindaklanjuti laporan terhadap Yahya Waloni dan Ustadz Abdul Somad. Yang kedua, kami minta Kapolri tunjukkanlah bahwa Polri adalah polisi Republik Indonesia dan bukan polisi dari agama tertentu. Tunjukkan bahwa Polri tidak di bawah tekanan siapapun. Bahwa Polri adalah polisi yang mengayomi seluruh anak bangsa, yang bisa memberikan keadilan bagi seluruh anak bangsa dan tidak pandang bulu. Yang ketiga, kami minta kepada Presiden agar memerintahkan Kapolri agar tidak pandang bulu dan berani menindak Yahya Waloni dan Ustadz Abdul Somad. Kami juga meminta sikap yang tegas dari Menteri Agama atas kasus ini. Mengapa Muhammad KC ditangkap? Mengapa Paul Sam dikejar? Tetapi Yahya Waloni yang ada di depan mata, Ustadz Abdul Somad
mata, tidak ditangkap dan tidak diproses. Tindakan seperti ini akan menimbulkan aksi ataupun reaksi dari masyarakat yang merasa adanya ketidakadilan, adanya tebang pilih, adanya pilih kasih, adanya standar ganda dari Polri sebagai aparat penegak hukum. Sekali lagi kami minta sikap tegas, sikap adil dari Kapolri, dari Polri terhadap kasus yang sama yang dilakukan saudara Muhammad Kaceh maupun yang dilakukan Yaya Woloni dan Ustadz Abdul Somad. Kami tidak sedang dalam rangka membela Muhammad Kaceh. Kami tidak membela siapapun yang menista ataupun menghina ajaran agama manapun. Tapi kami minta agar jangan ada perbedaan perlakuan kepada minoritas ataupun mayoritas. Dan yang paling terakhir, ini saatnya kami minta agar undang-undang penistaan agama dihapuskan di Republik ini. Sebab telah nyata bahwa undang-undang ini menjadi alat dari kelompok mayoritas untuk memenjarakan, untuk menindak kelompok minoritas. Kami minta segera dihapuskan, sebab ini tidak memberi rasa keadilan bagi seluruh anak bangsa. Kami Laskar Timur Indonesia cinta damai. Kami Laskar Timur Indonesia cinta kebinekaan, cinta toleransi. Tapi bila ada perlakuan yang tidak adil, kami tidak akan pernah diam dan membiarkan hal itu. Kami menunggu sikap tegas Kapolri menyikapi kasus ini. Salam satu komando, LTI, Laskar Timur Indonesia. Oke, itu mungkin cukup jelas ya, dan bagi saya juga rasional. Ya, saya kira rasional apa yang diinginkan oleh Laskar Timur Indonesia. Dia ingin penegakan hukum secara merata tanpa pandang bulu, mau dari siapapun itu yang sekiranya melakukan kesalahan, bahkan dengan kasus yang sama tetapi perlakuan berbeda. Tentu ini menjadi catatan penting bagi pihak kepolisian atau siapapun itu yang menangani di wilayahnya agar ya segera melakukan proses kalau memang dirasa itu menista agama. Bahkan kan Laskar Timur Indonesia meminta agar undang-undang penistaan agama ini dihapuskan. Nah ini kan saya kira sih memang cukup penting undang-undang penistaan agama agar supaya orang tidak sembarangan lagi ketika ngomong tuh. Ya. Karena kan urusan agama ini sangat sensitif. Satu kali lagi, urusan agama ini sangat sensitif. Maka saya kira pemerintah harus mengaturnya agar urusan sensitif ini tidak dibuat main-main oleh seluruh warga Indonesia. Maka usulan itu kalau urusan penghapusan undang-undang penistaan agama saya kira kurang sepakat karena ini penting. Cuma penegakan hukumnya harus adil, tidak pandang bulu. Bahkan masyarakat atau Laskar Timur Indonesia malah menuduh pandang bulu. Kalau laporannya dari mayoritas langsung ditindaklanjuti secara gercep. Kalau laporannya dari minoritas malah diabaikan, terkesan dilupakan. Ini sangat saya kira juga tidak diharapkan demi kestabilan dan demi keadilan seluruh warga Indonesia. Mudah-mudahan ini jadi catatan penting bagi kita semua dari pihak kepolisian juga, agar satu kali lagi mari kita sama-sama bahu-membahu untuk memperbaiki Indonesia. Jangan sampai ada orang yang ingin mencabik-cabik kebinekaan masyarakat Indonesia. Kebinekaan kita harus kita jaga dan kita rawat sama-sama. Kita harus menjadi benteng NKRI. Kalau tidak oleh kita, terus oleh siapa lagi? NKRI milik kita. NKRI milik semua rakyat Indonesia, bukan milik salah satu golongan atau salah satu ras, agama dan budaya, milik semuanya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.